Ya, Tahun Baru Imlek tidak hanya dirayakan dengan sederet tradisi yang memiliki filosofis mendalam. Masyarakat Tionghoa juga percaya mereka dapat melihat peruntungan di masa depan melalui show yang terkait dengan tahun lahir. Nah, percaya ataupun tidak, ramalan tersebut setidaknya akan memberikan harapan dan kepercayaan diri bagi seseorang. Pada tahun 2019 ini bertepatan dengan show babi yang berpadu dengan unsur tanah. Nah, apa makna dari tahun babi tanah ini dan juga bagaimana peruntungannya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Tahun Baru Imlek merupakan hari raya yang sangat penting dan ditunggu-tunggu setiap tahun bagi masyarakat etnis Tionghoa ataupun keturunannya. Perayaan Imlek biasanya sangat meriah dan dirayakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tahun Baru Imlek 2570 yang bertepatan dengan 5 Februari 2019 merupakan perubahan tahun dari anjing tanah ke babi tanah. Menurut pakar Feng Shui, Jenny Kumaladewi, di tahun babi tanah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik dari sisi keluarga, pekerjaan, maupun politik. Sifat babi yang cenderung bergerak lambat terkesan agak malas karena memiliki badan yang besar dan kurang gesit. Kondisi yang akan mewarnai tahun ini adalah adanya konflik kecil dari elemen tahun, yaitu konflik antara unsur air dan tanah. Jadi tahun 2019 sangat butuh kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan, serta bergerak satu persatu dan tidak bisa dikejar cepat atau tidak bisa dengan mudah mencapai suatu hal yang dipikirkan. Ya, tahun 2019 ini kita memasuki tahun babi tanah ya, kalau menurut ini kalender Chinese. Nah, secara umum di tahun ini kita diminta lebih bijaksana katanya dalam menyikapi masalah. Nah, apa sih sebetulnya tahun babi tanah dan bagaimana peruntungannya? Nah, untuk membahasnya di studio telah hadir ahli Feng Shui Jenny Kumaladewi. Halo Jenny, apa kabar? Kongsifacha Chinen Guaile Manserui Senti Chen Kang. Yes, mudah-mudahan berkah ya berkah, tahun ini. Iya betul, Mbak Tapi Desi. babi tanah ini kita telah, kalau tahun lalu kan tahun anjing, ya, anjing tanah. Ini masih dalam tanah lah istilahnya. Apa yang menjadi karakteristik babi tanah dan khususnya membedakannya dengan anjing tanah tahun lalu? Jadi kalau dalam Feng Shui itu kan kita memandang semua dari karakter 5 elemen ya. Tentunya Xiao babi sendiri memiliki sifat karakter air. Sedangkan airnya itu air besar dan tahun ini yang ada adalah tanah kecil. Pastinya bisa kebanjiran. Ya, itu pastinya orang udah bisa tahu dong kalau tanah kecil ada air besar kan air laut datang masuk ke tanah. Itu kalau secara simbol elemen alam dan kadang-kadang memang alam itu akan mempengaruhi emosi seseorang ya. Jadi kalau itu air besar masuk ke tanah dalam kondisi alam artinya banjir. Kalau dalam emosi yang sehari-hari terjadi itu ada banyak orang tuh terbawa perasaan gitu dalam segala aspek kehidupan. Baper, saya bilang. Kalau anak zaman sekarang, kalau milenial ngomongnya baper ya karena air besar itu kan. Jadi banyak orang tuh terbawa emosi ya. Kalau kita hujan aja kebanyakan kan kita jadi cenderungnya jadi ada bawa perasaan aduh kayak kangen kayak apa gitu. Nah, itu dalam hal aspek 5 unsur gitu. Jadi sorry, ini berarti tidak terlalu positif dong. Kalau kita biarkan ini betul, air besar ini justru menguasai betul. Kalau dari tanah. segi 5 elemen tadi memang ada sisi yang negatifnya konflik elemen karena air besar masuk ke tanah bisa berarti kan kurang bagus konflik elemen. Tapi di satu sisi orang Chinese kan ada 12 Xiao. Karakter Xiao itu sendiri, karakter Xiao babi ini sangat diharapkan oleh kebanyakan orang Chinese. Jadi mereka menginginkan anggota keluarganya bersio babi. Atau dalam perusahaan kita menginginkan karyawan 1 deh atau 2 yang bersio babi. Katanya biar cuan gitu. Jadi kalau penting ada 1 atau 2 bersio babi membawa peruntungan. Iya, Oke, atau 3 mungkin babi cuan. Secara singkat, Xiao babi ini apa-apa saja karakteristiknya? Ya, jadi kalau tahun ini ada peluang banyak orang juga ingin menikah dan memiliki keturunan. Yang kedua,
pastinya ada keberuntungan, tapi datangnya itu tak terduga. Jadi orang mungkin kelihatannya babi itu kan panasnya lama. Jadi karakter tahun babi itu cenderung bergerak lambat, tapi pasti ada keberuntungan. Dan si babi ini suka hal yang sifatnya itu fair, jujur dan adil. Jadi dalam segala aspek kehidupan tuh orang itu sangat dituntut untuk bersifat fair, jujur dan adil. Jadi banyak orang yang bersifat nakal atau mereka memanipulasi segala hal itu jika ketahuan ada peluang rusak nama baik karena dia berlaku tidak sesuai dengan karakter babi. Dan satu lagi orang-orang yang bergerak terlalu cepat bisa jatuh gitu loh. Jadi tahun ini sangat membutuhkan strategi dan perencanaan menurut saya begitu yang pasti karakternya. Tapi show babi ini sendiri sifatnya apa? Misalnya perbedaannya Slow dengan but sure. show anjing gitu. Anjing sama babi ada kesamaan, sama-sama lambat. Akan tetapi keberuntungan lebih beruntung bersio babi daripada anjing. Tapi kalau manusia misalnya karakternya Yes. yang lahir di show babi ini apa karakternya yang biasanya sangat Mempengaruhi apa sangat ya? mempengaruhi Kalau gitu. anjing itu biasanya mereka tidak update dengan perubahan. Sedangkan shio babi sendiri bisa berubah, tapi memang perubahannya itu terkadang itu waktunya tidak terduga gitu loh. Nah kalau anjing tuh sangat tidak update dengan perubahan. Makanya susah sekali menanamkan hal baru tahun kemarin gitu loh. Jadi agak kolot gitu. agak ya. kolot betul, bisa kita bilang agak pakai, dia agak lempeng. Nah, Kalau tapi babi lebih luas. lebih luas betul. Dan memang kalau shio babi itu sendiri menurut saya memang karakter-karakter yang bisa diandalkan untuk mencapai satu goal kehidupan gitu ya sebenarnya ya. Karena mereka ulet gitu loh, lebih ulet. Kalau tahun kemarin bukan ulet, adalah sifatnya butuh kenyamanan. Jadi orang membuat terlalu nyaman di tahun kemarin. Kalau sekarang orang akan ulet. Katanya gitu. babi itu juga pekerja keras ya mungkin. Itu kuda. Oleh sebab itu karyawan. Oh kuda ya. Iya, Oh, tapi kalau ya babi lebih cenderung uletnya. uletnya. Jadi karyawan babi itu kebanyakan memang orang yang bersio babi itu mereka baru mencapai posisi itu pada usia yang udah matang. Dan kadang-kadang orang kalau bangun rumah pun juga bersio babi udah tua banget baru mereka sadar bangun rumah gitu. Tapi cuan ini yang penting Cuan, ya. yang penting cuan, Oke. cuan. Jadi apakah tahun ini 2019 ini betul. bagi yang memiliki show babi ini merupakan tahun yang bagus atau justru mungkin ada hal-hal yang harus diwaspadai karena itu ada unsur tanahnya dan juga mungkin ada hal-hal lain yang Jadi pada prinsipnya babi ketemu dengan shio babi itu sebenarnya nggak jelek, tapi saya bisa mengatakan netral. Bukan berarti jelek. Nah, hanya permasalahannya shio babi ini kan bergeraknya lambat. Sementara tahun karakter babi ini juga karakternya lambat. Jadi jangan sampai yang bersio babi ini cenderungnya menjadi terlalu lambat. Tapi kalau konsistensi dan keuletannya boleh kita pertahankan untuk menghadapi tahun babi, tahun yang sama itu kalau menurut saya. Jadi nggak jelek sih, netral biasa aja. Jadi secara keseluruhan tahun 2019 ini dibandingkan dengan 2018, jauh lebih anjing baik. tanah, jauh lebih baik. Tapi memang waktunya tidak bisa terburu-buru. Jadi orang kalau mengharapkan langsung berubah Langsung, bagus, nggak akan bisa. Ada bulan-bulan tertentu yang dimana show ini paling bisa dirasakan manfaatnya? Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan, di mana bulan-bulan yang cukup bagus di tahun babi tanah itu adalah bulan Maret. Jadi menuju Januari Februari itu adalah bulan bagus. Tapi Maret bagusnya paling tinggi. untuk apa dulu? Segala hal kehidupan. Dari aspek bisnis pun untuk investasi juga bagus di 3 bulan pertama. Kita pasti sibukkan 3 bulan pertama. Setelah itu bagus lagi Juli. Tapi Juli itu nggak sebagus bulan Maret ya. Nah, yang agak sedikit turun itu bulan Mei paling parah. Mei itu bisa dibilang titik terendah sepanjang tahun babi tanah ini. Nah, kita selain Juli itu naik tapi nggak setinggi Maret. Abis itu jatuh kembali ke keseimbangan nggak terlalu tinggi. Dan itu sedikit turunnya itu agak sedikit parahnya di bulan Agustus kira-kira gitu ya. Oke, jadi mungkin harus kita catat ini. Bagus bulan Maret, mungkin harus diwaspadai khususnya bulan Agustus itu paling parah, tapi Mei juga kurang. Iya, Agustus September lah ya. Nah, yang naik lagi baru bulan November. November itu bulan yang cukup bagus, tetapi tidak setinggi Januari, Februari, Maret. Jadi memang kelihatannya menurut saya yang bagus tuh 3 bulan pertama di tahun babi tanah ini. Januari, sisaan tahun daripada si anjing, Februari dan Maret. Itu Dan paling ini puncak. untuk dalam segala hal misalnya. Dalam segala aspek kehidupan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam percintaan, dalam hal segala Kesehatan aspek kesehatan, mungkin. betul juga itu Januari, Februari, Maret. Yang agak berat, yang paling berat adalah Mei. Dan kondisi alam pun di Mei saya agak takut juga sih, alam itu bisa mengaruhi aktivitas kan ya, Iya. transportasi bisa berat. Nah ini mungkin nanti kita Iya. apa-apa saja yang perlu diwaspadai. Tapi kita kan juga memiliki show ya, misalnya kalau ya saya shownya macan, macan air. Dan Mbak Jenny katanya dragon, wah naga ini. Bagus naga macan, jadi stabil. Dragon lady. Nah bagi yang show-show yang lain, ini tahun show mana yang akan merasakan manfaat yang paling bagus di? Tentunya sio Tahun yang ini. bergeraknya seirama dengan babi adalah sio yang slow but sure. Adalah sio kelinci, sio kambing. Ditambah sio kuda. Sio kuda ada lagi yang sedikit netral, adalah sio tikus,
lalu Macan gimana? macan netral, Netral. tikus, oke. macan, babi netral, kerbau banyak sekali netral tahun ini. Jadi banyak sekali orang yang biasa aja gitu bisa dibilangnya Itu so-so lah. maksudnya apa? Kalau netral, Netral jadi tuh, jadi kalau kita bagus, kita punya sesuatu ide, bisa dijalankan dengan mudah. Sedangkan bagi orang-orang yang netral tetap punya usaha, harus effort, sedikit lebih effort, tapi nggak terlalu berat juga gitu loh. Tadi ada kerbau, ada ada kerbau, ada kambing. kambing tuh bagus tadi, bagus kambing ya. bagus, Kerbau, ya. terus Ada macan, monyet, babi, monyet tuh jelek. Lalu, Ular? Ular itu kurang bagus. Jadi yang kurang bagus itu adalah monyet, ular, dan ayam. Oke, sekarang yang bagus dulu tuh. Misalnya ini tadi kelinci, ya, Kelinci, kuda, kambing, dan ya betul. dan tikus, kambing itu betul. apa yang bisa dipetik lah ini merupakan tahun keberuntungan bagi Betul. mereka. Karena mereka yang bersio kelinci, sio kambing dan sio kuda itu sifatnya orang-orang yang tenang. Dan mereka bergeraknya juga tidak terbawa emosi dan tidak terbawa ambisi, malah bagus. Justru tahun ini orang harus ambisinya harus bisa dikendalikan. Tidak boleh berlebih, Oh gitu. juga tidak boleh kurang. Itu yang agak susah. Dan menjaga. emosinya juga mungkin harus dikendalikan. Betul, ya. karena baper tadi kan. Jadi menjaga emosi dan ambisi tahun babi ini tidak mudah menurut saya. Nah, Banyak kalau orang. kalau yang sionya kurang beruntung tahun Itu ini sio monyet, sio ayam, dan sio ular. apa yang harus mereka waspadai? Iya, mereka harus berhati-hati jangan sampai terjadi itu mereka terlalu tinggi harapan dan terlalu banyak keinginan. Itu yang terjadi pada sio monyet. Dan sio ayam juga terlalu tinggi harapan. Jadi tahun ini harusnya banyak orang berpijak pada hal kenyataan. Step on earth. Jadi semua orang harus berpijak pada kenyataan karena babi itu sukanya yang fair dan nyata gitu loh. Sedangkan sio monyet dan sio ayam itu adalah orang yang tinggi harapan, kepengen yang Iya. indah-indah. Kalau ayam suka berkokok. Betul. Kalau monyet mungkin karena suka loncat-loncat di tempat tinggi, jadi harusnya Kalau ayam lebih realistik ya. Kalau ayam itu ketinggian selera, jadi sukanya berkelas gitu. Nah, sementara Iya. si ular itu suka berpikir hal-hal yang negatif, jadi kan nggak boleh juga terlalu negatif. Nah, itu agak susah juga buat si ular Iya, menghadapi walaupun tahun babi. tahun apapun kalau berpikirnya negatif juga nggak bagus. Betul, tapi si ular tuh paling berat tahun Khusus ini. ya Iya. untuk tahun ini jangan berpikir negatif. Kita Betul. istirahat sebentar. Iya. Mbak Jenny, ini menarik sekali ya Iya. mengenai show dan juga kira-kira peruntungannya seperti apa di tahun babi tanah ini. Tetaplah bersama Insight. Kami akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insa dan masih juga dalam semangat tahun baru Imlek. Kita lanjutkan dialog tahun babi tanah ya, tahun ini kalau menurut kalender Chinese Horus, itu iya. tahun babi Babi tanah tanah. katanya. Cuan, cuan, cuan. Nah, itu yang menjadi karakteristiknya dan juga Tiga bagi babi. yang ingin punya keturunan, yang ingin punya pasangan. Ini katanya tahun yang Tahun cuan. cuan, yang tahun yang Cuan tapi ada bagus. konflik sedikit lah gitu, yang nggak apa-apa lah, itulah tantangannya. Asal jangan baper katanya, Jangan asal baper. jangan bawa perasaan karena di sini airnya katanya besar, iya. sementara tanahnya itu Kecil. tidak bisa Jadi mengakomodir ya semua itu. Nah, di Indonesia juga tahun 2019 tentu tahun politik. Nah, bagaimana kira-kira ya semua kita tentu saja berharap ini tahun yang bagus ya buat negara ini dari segi semua dari segi nggak terlalu banyak yang baper, nggak terlalu banyak konflik, Biar cuan gitu ya. semuanya cuan, semuanya happy dan Nggak memang mungkin yang juga terbaik untuk perfect negara semuanya ini. ya. Jadi Kira-kira bagaimana? Jadi kalau melihat dari negara Indonesia sendiri, negara Indonesia itu sangat sebagai manusia, terlahir 17 Agustus pada saat proklamasi tahun 45 jam 10 pagi. Nah, itu apa maknanya untuk tahun 2019 ini? Jadi dengan terlahir pada tanggal tersebut, ada peluang negara Indonesia itu ada sifat karakter agak sedikit manja. Dan terkadang suka pada hal-hal yang ketinggian harapan gitu ya. Memang masyarakat Indonesia pada dasarnya seperti itu ya, suka hal-hal yang tinggi-tinggi gitu ya. Ya, mimpi boleh dong. Mimpi boleh, tapi jangan ketinggian. Biasanya orang yang bersio ayam punya karakter agak terlalu ketinggian yang diinginkan. Dan tahun ini masyarakat Indonesia hendaknya harus lebih berpijak pada hal nyata dan realistis gitu. Jadi pada hal-hal yang sudah terbukti lah misalnya ya. Di samping itu juga negara Indonesia berpeluang masalah jika berhubungan dengan tahun macan atau tahun kelinci. Itulah kalau kita lihat nggak selalu tahun macan masalah memang, tapi memang beberapa tahun macan itu menjadi masalah buat Indonesia. Yang kita lihat paling berat adalah tahun 98. Tahun 98 Iya. itu adalah tahun politik juga, dan kebetulan tahun itu adalah Gejolak tahun politik luar biasa. macan. Oh, oke. 98 99 itu terjadi pergantian presiden cepat juga ya memangnya itu ya. Ada
memang di situ memang Indonesia berat. Tapi kalau sekarang tentunya adalah tahun babi. Babi kan ada cuan gitu. Memang ada konflik elemen. Jadi mungkin yang saya prediksi ada konflik elemen tersembunyi begitu ya, karena babi itu bukan tipe yang sangat vokal dan dominan. Jadi orang hanya terbawa konflik-konflik yang pada dasarnya itu cuma sekedar di awang-awang gitu, konflik-konflik yang abstrak gitu karena Jadi air. tidak terlalu substansial. Betul, konflik-konflik yang agak bukan yang jelas nyata kelihatan kayak musuhan berantem gitu ya, bukan begitu memang. Nah, lalu ditambah lagi menurut saya tahun ini buat negara Indonesia, tadi kan yang saya bilang sio ayam itu dia udah memasuki tahunnya memang unsurnya agak sedikit berat. Jadi periode sampai dengan 5 tahun ke depan itu bekerja unsur, siapapun pemimpinnya, kita harus realistis, akan capek. Jadi kita nggak bisa mengharapkan dengan pemimpin ini pasti dapat yang paling oke gitu, nggak mungkin. Karena dalam PACE negara Indonesia, saya udah bahas juga di website saya, bahwa apapun yang terjadi setelah ini 3 tahun sampai 5 tahun tuh Indonesia tetap berat. Ya, masih harus kerja keras ya. Betul. Nah, itulah sebabnya sangat dibutuhkan orang yang mau bekerja keras untuk mengatasi masyarakat Indonesia yang pada dasarnya suka agak manja kan, tanah airnya kaya. Terus orangnya ketinggian harapan. Nah, itu dia orang yang harus mau kerja keras menurut saya. Kerja keras dan kerja capek dan berpijak pada kenyataan. Ya. Nah, ini nanti pemilu itu kan bulan April ya, Yes, betul. persisnya tanggal. Bulan jelek. Udah mulai bulan turun. bagus atau? Jadi kalau saya bisa gambarkan kondisi keseimbangan grafik gitu ya, Januari, Februari, Maret kita naik. Mulai Maret, April turun dan Mei paling rendah. Kita harus banyak berdoa dan harus banyak mengendalikan diri. Jangan sampai terjadi 1 bulan setelah pemilu itu energi jadi terbawa baper dan terbawa emosi gitu. Karena Mei itu ada bulan api. Api bisa menimbulkan emosi gitu loh ya. Nah, di Mei itu 1 bulan setelah pemilu takutnya jangan sampai ada masalah gitu ya. Tapi tentunya dari Mei, lalu Juni agak naik sedikit, Juli naik tapi nggak setinggi Agustus Maret. kan masalah kan tadi Habis itu turun katanya. lagi, betul. Dan jangan sampai terjadi pemilu berkali-kali putaran-putaran gitu, saya berharap tidak terjadi ya, karena repot juga. Ya, Nah, itu kan tengah-tengah memang begitu sih tapi kita kan permasalahannya. ini kandidatnya kan hanya sepasang, jadi tidak akan ada tidak akan ada putaran berikutnya. Tapi katanya bulan November, Oktober, November, Desember kan harusnya bagus kan? November, Desember ya, Oktober, ya. November. Jadi istilahnya pemerintahan yang baru itu bisa memasuki dengan momentum yang jauh lebih positif kan? Ditambah memang bulan November itu adalah bulan babi juga buat negara Indonesia yang unsurnya tanah kuat. Jadi kan tanah kuat itu simbol keberuntungan memang. Dan yang paling berat buat negara Indonesia berunsur tanah kuat itu tengah tahun. Jadi pada saat Mei, Juni, Juli. Ini harus diwaspadai. Betul. Oke. Nah dari segi, ini kan penting kan tadi karakter, sifat itu ya. Kira-kira kalau misalnya memilih ya, SDM untuk kabinetnya itu, kira-kira paling cocok itu bagaimana? Apalagi ini kan untuk yang 5 tahun ke depan, yang dimana Indonesia harus bekerja keras. Menurut Mbak Jenny, kira-kira harus ada balance lah antara show ini dan show ini supaya kerjasamanya juga lebih bagus, lebih akur dan lebih efektif. Karena ini kan merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintahan ya kalau kerjasamanya kan bagus. Ya menurut saya sebenarnya yang paling penting sebenarnya gini. Siapapun pemimpinnya kita kan pasti harus siap kerja keras. Akan lebih baik lagi jika pemimpinnya itu satu rumpun dengan negara Indonesia. Misalnya negara Indonesia, bukan misalnya, negara Indonesia memang bersio ayam ya. Jadi tentunya yang satu rumpun dengan sio ayam adalah ular, kerbau, ayam. Tapi sayangnya sio ular kan tahun ini lagi kurang begitu bagus. Ya Banyak paling sio negatifnya kerbau, ya, ya, dan suka berpikir negatif dan terkadang hanya sekedar analisa. Kerbau mungkin orang yang siap kerja keras dan siap capek mungkin ya. Nah, selain kerbau itu sio ayam juga bisa, tapi sio ayam sendiri tahun ini lagi kurang bagus. Jadi tentunya saya nggak akan nyebut nama pun juga, tapi memang sio kerbau juga boleh. Ini menarik ya, mungkin ada show yang misalnya lebih cocok lah untuk menjadi pemimpin atau karena secara, satu rumpun ya, bisa satu irama dengan negara Indonesia sifatnya lahir tadi. Yang agak manja, yang suka Betul. berkokok dan bermimpi itu ya. Bermimpi dan agak sedikit maunya hal yang indah-indah. Nah, tapi negara Indonesia pun juga berpeluang masalah dengan sio monyet ataupun sio kelinci. Kalau sampai ada tokoh-tokoh politik yang bersio macan atau kelinci, berarti strategi yang mereka harus keluarkan harus penuh pertimbangan, jangan terlalu buru-buru, dan apalagi kan masuk ke tahun babi, tahun yang butuh dengan analisa.
butuh unsur kayu. Jadi tahun ini kayu itu akan bertumbuh. Jadi butuh pemikiran panjang dan planning yang matang. Jadi bukan berarti jelek kalau ada sampai tokoh-tokoh yang naik itu akhirnya bersio kelinci, karena kan memang kelinci lagi bagus di tahun babi gitu ya misalnya, atau tokoh bersio macan naik gitu ya. Nanti kan dia akan memegang satu bagian posisi penting. Nah, kebijakan yang diambil mestinya butuh pihak ketiga yang bisa membantu untuk menganalisa. Jadi jangan langsung dikeluarkan, menurut saya begitu. Baik, wow, menarik sekali. Ini luar biasa. Tapi misalnya untuk posisi tertentu, misalnya kalau memegang keuangan, idealnya orang yang show-nya apa gitu, atau misalnya memegang lingkungan hidup, atau memegang ini itu ada bisa sih. Mbak Jadi Jenny. dalam fungsi ada 12 CEO ya, ada karakternya iya, tertentu. ada orang karakter dan mungkin Betul. paling cocok itu. Memang paling enak kalau memegang keuangan itu yang bersio tikus ya, karena pelit kan, bisa berhemat gitu ya. Tapi kan sementara negara Indonesia kan bersio ayam yang suka boros dan ketinggian harapan. Tapi agak susah mendapatkan sio tikus ya. Nah, lalu juga sebenarnya Kalau karakter show-nya macan bukannya cocok juga? sio macan memang gagah, tapi kan saya bilang tadi negara Indonesia berpeluang masalah sedikit dengan sio macan. Bukan berarti jelek, berarti bagi pemimpin yang bersio macan harus diwaspadai aja begitu. Tapi idealnya tikus ya. Betul. Nah, kalau ada lagi Mbak Desi, kalau bagi yang sekarang kan lagi hangat adalah masalah-masalah benar dan salah gitu. Jadi KPK itu bagusnya hendaknya bersio babi gitu atau macan. Nah, ini mungkin dari segi bisnis ekonomi kita lanjutkan, tapi kita istirahat sebentar ya, Mbak Jenny. Semakin menarik ini diskusi kita dan sangat relevan. Ya, kita akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Iya, kita kembali dalam Insight dan kita lanjutkan lagi dialog mengenai peruntungan di tahun babi tanah. Saya ditemani oleh ahli Feng Shui Jenny Kumaladewi. Menarik sekali topik kita kali ini, dan menurut saya lumayan ya, cukup relevan. Apalagi kalau show ini, binatang-binatang ini kan ada sifat-sifatnya yang dikaitkan dengan karakter dia dalam beraktivitas sehari-hari tentunya. Beraktivitas sehari-hari dan berpikir, sifatnya, dan kadang-kadang memutuskan. kalau kita juga ketemu dengan seseorang atau punya teman, misalnya show-nya tikus, oh iya pantesan jago dalam mengelola keuangan. Atau si monyet paling gampang, pantesan dia nggak bisa diam gitu kan, paling gampang. Atau yang bersio ayam, pantesan dia cakep gitu kan, misalnya begitu. Ya memang benar. Jadi memang ini ya, memang akan mempengaruhi karakter seseorang dalam mengambil keputusan dan dia bertingkah laku. Itu dia yang memang sangat penting juga itu. Nah, ini juga termasuk kepada ini ya, suatu negara Indonesia lahir tahun 45 bersio 45 show ayam, jadi suka banyak bermimpi, suka banyak berkeluar dan seleranya ketinggian, maunya seleranya ketinggian, tapi jangan lupa kerja keras itu kalau menjadi kunci kesuksesannya. Nah, tahun 2019 ini harusnya kan bagus kan, cuan ya, karena tahun babi tanah ini banyak manfaatnya lah, apalagi kalau bagi Anda yang show-nya kelinci ya. Wah. Kelinci sama kambing. Kelinci sama kambing. Siapa ya yang show-nya kelinci dan kambing ini mungkin bisa digali lah manfaatnya. Nah, bisnis ekonomi, tadi kita bicara mengenai peruntungan khususnya bagi Indonesia. Karena memang beberapa tahun terakhir ini kita kurang ini ya, ekonomi kita agak sedikit mandek di jalan, pertumbuhan kita masih sekitar 5% dan juga masih banyak lah istilahnya yang harus kita perbaiki ya. Tahun ini apakah sudah mulai kita bisa manfaatkan ini keberuntungan tahun babi tanah? Kalau saya bilang secara Feng Shui itu yang simbolnya ekonomi itu adalah aliran daripada uang kan. Tahun kemarin memang aliran uang tuh nggak ada karena nggak ada air. Oh, kering. Tanahnya kering. Ya, tanah kering. Banyak orang yang kering tahun kemarin, kering keuangan dan kering cintaan, kering semua hal lah pokoknya. Tapi tahun ini sekalinya ada air, banjir kan. Tapi gini, artinya berarti bukan berarti uangnya banyak datang langsung kayak banjir, enggak ya? Bahwa tahun ini ada peluang keberuntungan, tapi tentunya karena air ini besar, dia butuh kayu, butuh financial planning. Jadi financial planning akan bisa bertumbuh di tahun babi tanah ini. Jadi butuh perencanaan keuangan yang cukup matang supaya jadi cuan gitu ibaratnya kan. Karena sebenarnya ada juga. Betul. Karena memang sekarang tahun babi menurut saya adalah tahun saatnya menanam. Kalau saya bisa ibaratkan, tahun babi tanah itu ada tanah dan air,
akan tumbuh pohon betul sebenarnya. Jadi sebenarnya tahun ini saatnya menanam, memang kita memetik hasil dalam jangka waktu yang tidak cepat tentunya, lebih dari 3 tahun, tapi pasti ada hasil. Jadi nggak ada salahnya tahun ini kita mulai menanam kembali. Iya, gitu. tapi apa yang sebaiknya kita tanam? Nah ini kan juga harus pilih-pilih. Misalnya kalau dari segi bisnis, apa kira-kira bisnis yang bisa jadi cuan lah? Dan apa yang mungkin janganlah ke situ karena nggak bagus gitu. Ya tentunya kalau menurut analisa saya, bisnis yang menjadi penyeimbang antara konflik elemen tanah dan air adalah bidang logam. Sementara bidang logam sendiri ini menurut saya memiliki usia yang cukup panjang merajai tahun-tahun berjalan. Di antara sejak Ini tahun seperti 2015. mining gitu atau Nah, beda. Logam ya, kalau untuk logam itu mungkin kayak logam mulia bisa kita bahas, Oke, kita emas. untuk alam ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang jelas kita nyata lihat adalah yang berhubungan dengan e-commerce, Bitcoin teknologi, gitu. iya teknologi. Tapi kalau Bitcoin adalah logam dan api ya, karena kan ada sedikit gambling di situ. Nah, berhubungan dengan logam itu e-commerce, teknologi, otomotif, lalu manufacture. Jadi itu bisa tetap bertahan tahun ini, tapi memang tetap perlu perencanaan. Selain itu, yang tidak kita sangka adalah kayu. Karena kayu dianggap jelek tahun kemarin, nggak bertumbuh kan, nggak ada air kering kan. Tahun ini sebenarnya ada peluang. Jadi banyak orang yang kreatif atau banyak orang yang memiliki ide-ide yang bagus dan perencanaan yang matang itu bisa bertumbuh. Tentunya bagi mereka yang bergerak bidang kreatif atau misalnya berhubungan dengan media cetak, Wah. itu bukan hanya media online loh, media cetak sekarang bisa mulai kembali tumbuh pelan-pelan karena tahun kemarin kan mereka nggak ada support, tahun ini ada pelan-pelan mungkin online dan Media cetak TV jadi satu. juga ya harus mudah-mudahan. Media TV itu kan logam udah pasti gitu kan. Wah, TV dan online tahun dan cuan buat tahun kita cuan. yang tidak menyangka adalah kayu tadi, dan sementara orang seni asal mereka bisa menunjukkan ide baru akan bagus, dan semua bidang kehidupan sangat butuh unsur kayu, butuh kreativitas, butuh pemikiran, strategi, dan hal yang berbeda dari yang lain itu. Iya, asal jangan potong kayu aja, asal jangan illegal logging, jangan melakukan deforestasi ya. Iya. Apa yang harus kita hindari untuk berinvestasi tahun ini? Yang pasti, investasi di tahun babi tanah ini tidak akan memberikan hasil dalam jangka waktu yang sangat cepat. Jadi buat Anda mengambil keputusan investasi tidak boleh terburu-buru, nomor satu. Yang kedua, investasi yang terjadi tahun ini sifatnya jangka panjang tentunya, bukan investasi sesaat gitu ya. Jadi Betul. jangan gambling, Jangan gambling, dan bila perlu kita mempertahankan kondisi yang sudah ada supaya stabil, itu akan lebih baik. Gitu menurut saya yang pasti gitu ya. Nah kalau Indonesia sendiri kita kan banyak ini ya, akhir-akhir ini masalah hutang luar negeri dan lain sebagainya. Ini bagaimana untuk tahun ini kita? Gini ya, saya tadi bilang negara Indonesia sionya ayam sih kan, jadi ketinggian, Memang boros. Jadi bukan harapannya terlalu tinggi, makanya utangnya kegedean gitu saya bilang. Nah, yang paling benar tahun ini orang yang bersio ayam atau negara yang bersio ayam harus hendaknya berpijak pada hal yang realistis. Jadi bila perlu sedikit ibaratnya mengurangi keinginan tadinya mau punya program seperti ini, kurangin, ditunda dulu misalnya. Tapi begitu kan kita kan kebutuhannya juga banyak, jadi mau tidak mau. Tapi kan tahun babi, gerakannya nggak bisa cepat. Meskipun kebutuhan banyak, kalau kita paksakan semua sekarang, akhirnya jadi utang numpuk, air besar, banjir, jadi malah jadi masalah gitu. Kecuali kalau utangnya itu pembayarannya juga bisa direncanakan dengan baik. Ya makanya butuh financial planning, betul. Tapi memang kalau saya melihat yang paling nyata adalah beberapa program itu harus sedikit dikurangi supaya tidak menambah beban utang. Bila perlu tahun ini jangan utang dulu deh gitu, ibaratnya gitu kan. Kalau mungkin melunasi sebagian, kalau mungkin. Tapi kan itu lagi sih, babi kan lambat. Iya, tapi dibanding tahun berlalu. lalu yang memang garing ya, dan saya lihat juga banyak investor atau pengusaha juga masih wait and see dan tidak beraktivitas. Ini tahun ini kelihatannya mereka sudah mulai lebih bergairah di awal tahun, untuk melakukan investasi, sudah kelihatan. Sebenarnya 3 Jenny. bulan pertama ini kita bisa lihat dari karakter kita ya, aktivitas harian dalam pekerjaan. 3 bulan pertama ini kita disibukkan dengan aktivitas yang luar biasa sibuknya, tentunya kan hari sampai nggak berasa, atau udah Imlek padahal kita baru masuk tahun baru. Yeah. Memang 3 bulan pertama ini cukup menggairahkan juga, bahwa orang-orang berpikir politik takut, tapi akhirnya mereka terpaksa harus melupakan hal tersebut karena mau nggak mau di depan itu depan mata udah ada hal yang mesti dilakukan, ya kita bergerak. Itu yang paling pasti ya. Dan menurut saya memang pastinya untuk untuk ekonomi tahun ini bisa lebih bertumbuh daripada tahun kemarin. Mungkin melihat pengalaman tahun kemarin, orang sudah belajar. Ya.
bahwa mereka menjadi takut itu tidak akan memberikan hasil apa-apa, kan seperti sio anjing yang tidak terbuka perubahan, akhirnya jadinya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Hanya memang tahun ini buat para investor itu mereka harus lebih sedikit realistis dan butuh perencanaan yang matang aja. Iya, dan mungkin kalau tanda tangan kontrak atau melakukan investasi cari bulan-bulan yang cocok. Yes, betul. Tadi Tadi bulan kan Maret disebutkan, itu, ya. Dan udah udah mulai perlu pakai hafal kalender ini. fancy. Bulan Maret sama bulan November itu waktu yang ini ya ideal. Ya di tahun untuk ini lumayan bagus Ya, lah. kalau Jadi, misalnya yang lagi mencari awal pekerjaan atau ingin pindah pekerjaan, bagi show mana nih yang kira-kira bisa meraup keuntungan dari karirnya, atau yang mana yang oke sabar dulu lah. cuan atau bocuan ya. Cuan atau bocuan. Jadi tentunya sio-sio yang tahun Misalnya ini kalau ingin masuk politik tahun ini. Tapi gini, tahun ini apapun juga yang terjadi. Tentunya kalau kita mau melangkah pindah pekerjaan atau investasi bulan Maret tinggal sebulan, sebenarnya tidak disarankan. Jadi lebih disarankan lebih slow aja, slow dulu, tahan dulu ambisi. Akhir tahun mungkin baru bisa terjadi untuk pindah kerjaan atau memperluas usaha gitu ya. Nah, sio-sio yang harus berhati-hati dulu lah, saya bisa bilang itu tadi saya bilang tadi kan adalah sio ular terutama sekali. Jangan banyak maunya tahun ini, menahan ambisi. Sio ayam juga sama, berpijak pada kenyataan dan realistis. Sedangkan sio monyet fokus. Jangan terlalu banyak maunya ya kalau sio ayam. Fokus yang pasti kalau sio monyet. Karena fokusnya itu tahun ini banyak juga orang yang bisa jatuh karena terlalu cepat memutuskan. Seperti halnya sifatnya sio monyet tadi. Nah, sedangkan sio yang baik, terlalu banyak loncat sih. banyak Kadang-kadang maunya, lupa. loncat sana. Sedangkan sio yang baik tadi yang berhubungan dengan kelinci dan sio kambing itu bergeraknya tuh kadang-kadang bukan yang ambisi besar tapi malah tiba-tiba jadi hoki. Jadi tahun ini nggak disangka-sangka orang yang biasa aja kita nggak ambisi malah bisa jadi beruntung. Tapi orang yang Karena ambisi steady, menjadi tulus. ya steady. Nah, itu fokus. Iya, Wah, makanya. itu yang penting. Fokus, Yang kerja paling keras, penting ulet ya. konsisten, ulet ya. Dan fair, jangan lupa. Fair. Banyak baik. orang jatuh nama baik karena tidak fair dan tidak jujur. Nah, itu dia. Kita istirahat sebentar, tapi tentu kita juga ingin ketahui ya, apakah tahun ini kita kan di Indonesia ini banyak ya bencana alam dan lain sebagainya. Kira-kira ini bagaimana ya tahun 2019 ini untuk hal-hal seperti itu? Tetaplah bersama Insight. Kami akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight. Kita lanjutkan dialog mengenai peruntungan di tahun babi tanah. Saya ditemani oleh ahli Feng Shui Jenny Kumala Dewi. Kita sudah melihat ya peruntungan Indonesia dan juga peruntungan pribadi ya, khusus dengan show babi tanah ini tahun 2019. Nah, kalau secara global, ini bagaimana Mbak Jenny melihatnya? Karakteristiknya, karena kalau kita lihat kan banyak yang aneh-aneh ya sekarang, misalnya fenomena Donald Trump, kemudian di Inggris fenomena Brexit, kemudian di Perancis juga, dan di China juga masih ya istilahnya resesi dan lain sebagainya. Jadi peta dunia ini kan dalam uncertainty atau ketidakpastian. Nah, di tahun babi tanah ini kira-kira akan lebih baik, lebih stabil, lebih ada keputusan-keputusan yang lebih positif. Yang jelas pastinya, kan tadi saya sudah bilang bahwa babi tanah itu ada konflik elemen. Konflik antara air dan tanah. Mestinya karena ada konflik, nggak mungkin, jadi semua akan ada gejolak ya. Tapi gejolak itu terjadi di tahun babi. Jadi misalnya pun ada gejolak, menurut saya tidak akan, ya semoga tidak akan terlalu bergejolak yang parah seperti kondisi macan atau kondisi kelinci atau bagian Indonesia khususnya. Kalau dalam kondisi dunia seperti kondisi sio monyet. Dan ini memang tergantung sekali pada tanggal lahir negara tersebut. Saya nggak tahu. Nah, Donald Trump itu show-nya Sio anjing. show anjing. Nah, Kalau melihat dari sisi dunia, menurut saya bintang Feng Shui sedang bergerak berat itu ke arah utara. Jadi negara-negara yang berada di belahan utara dari dunia ini harusnya mereka berhati-hati dalam segala langkah kehidupan. Dan bintang Feng Shui sedang bergerak baik ke arah timur, selatan, dan tenggara gitu. Mungkin Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara tentunya ya. Dan juga beberapa negara-negara ya seperti Australia ada di belahan bumi selatannya dunia. Lalu juga timurnya mungkin banyak kan Asia atau China berada di timur gitu ya. Sedangkan memang yang saya bilang tadi berat itu ada di sektor utara dan sektor barat. Tentunya
yang berada di kutub belahan utara dan barat. Lagi problem semua. Iya, jadi harus mereka sangat perlu strategi. Barat itu Eropa lah saya bisa bilang. Jadi itu butuh strategi yang cukup. Apalagi di Perancis yang dirundung banyak sekali demo-demo dan juga benar. di Jadi kalau masalah imigran dan lain sebagainya. Akan berbeda tren bahwa dulu orang melihat bahwa Amerika dan Eropa adalah negara yang jadi yang stabil, yang bisa yang jadi idola model. gitu. Tapi sekarang ini kalau saya lihat dari bentang Feng Shui bergerak berat ke arah utara dan ke arah barat, tentunya negara-negara yang berada di belahan bumi utara dan barat itu akan berpeluang banyak terjadi masalah. Jadi mereka sangat membutuhkan strategi. Dan kita bersyukur kita ada di belahan negara Tenggara ya, Indonesia. Saya lihat China walaupun mengalami sedikit penurunan ya dari tapi masih pertumbuhan oke, ekonominya, tapi lebih stabil. Timur kan, timur dari Xi belahan Jinping dunia. apa show-nya tuh? Xi Jinping itu saya Pasti kemarin mereka misi di sana ular sih. Ya memang agak sedikit disayangkan kalau Mungkin karena harus pemimpin negaranya bersio ular, tapi bukan berarti yang jelek ya. Jadi mungkin atau jangan-jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan betul yang harus berhati-hati atau butuh pihak ketiga lah ibaratnya gitu. Atau bisa juga China ini kan dia bekerja sama dengan beberapa negara lainnya gitu ya. Kita bisa lihat aja keputusan yang Xi Jinping, dia akan bekerja sama dengan negara apa yang paling besar tahun ini. Kalau dengan Putin Rusia, ini show-nya apa itu? Putin Tapi Rusia. kalau melihat ini apa tuh karakternya kan dia orangnya kan keras, agak mungkin ayam ya, jangan-jangan suka berkokok. Kalau yang keras atau... itu tidak bisa dikasih tahu, biasanya macan atau bisa sio-sio yang besar yang keras dan Tapi kuda. dia mimpinya banyak saya lihat. Mimpinya Putin, banyak ya. Jangan Itu Rusia di belahan mana dari dunia? Dia masih sekitar barat atau utara? Ada dua-duanya, bisa ada timurnya, bisa ada baratnya, tergantung di mana. Oh dia masih dibagi besar, dua ya. juga ya. Ya, jadi bisa ininya. dikatakan kalau memang dia bisa dibagi dua begitu. Seperti Turki biasa kan aja. ada di bagian baratnya, dan bagian nah timur, itu ya. juga Erdogan juga salah satu yang pemimpin yang memang suka inilah Kayak otoriter diktator ya. begitu, otoriter. Biasanya orang yang otoriter itu karakternya adalah tipe pemimpin yang kurang suka diatur. Kalau either dia bersio naga atau bersio macan. Biasanya begitu, kita nggak tahu sionya apa. Tapi kalau ngeliat dari lokasi lah ya, saya bisa bilang dia dibagi dua, timur dan barat. Berarti tahun ini jatuhnya dia biasa aja, tidak membahayakan. Yang berbahaya adalah yang di belahan utara. Ya, nah, Belahan utara dan belahan barat. bencana alam, apalagi kita kan sudah melihat beberapa tahun terakhir ini kan banyak sekali, ya, sampai sekarang ya masih berlangsung itu cuaca ekstrim di mana-mana di seluruh belahan dunia dan termasuk di Indonesia juga bencana yang berkaitan dengan bencana alam, tapi juga bencana yang karena ulah manusia. Nah, itu gimana kira-kira untuk tahun ini? Apakah akan terus, apalagi dengan jumlah air yang bisa menimbulkan banjir bandang di mana-mana? Kalau saya melihat efek dari tahun kemarin yang berpeluang masalah adalah tanah. Lalu tahun ini yang berpeluang masalah adalah air ya. Tentunya kalau kita tahu kita harus ramah terhadap alam. Yang paling pasti tuh dalam Feng Shui ada 5 unsur. Tanah, logam, air, kayu, api. Yang saya takutkan dari 5 unsur yang berpeluang masalah itu, tanah itu adalah ibaratnya gempa bumi, masih ada akan terjadi. Logam Jadi itu harus waspada betul. ya. Nah logam ini yang saya takutkan. Kalau saya mengibaratkan logam itu adalah es gitu ya. Es yang mencair, jadi karena akibat pemanasan global bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan banjir. Ini sudah terjadi di Antartika ya, di mana gunung esnya juga sudah mulai mencair dan juga di Arctic ya sudah mulai ya meleleh dan akan meningkatkan permukaan laut. Air kan, ya, jadi nah itu air, yang kita memang. takutkan air itu banjir terjadi karena logam yang meleleh tadi. Nah itu yang bagaimana kita mengantisipasi supaya logam tidak menjadi masalah kan, logam air. Lalu kayu adalah keseimbangan hutan kan. Hutan itu juga sebagai, ya bermasalah lagi dengan air kan, menjadi daya serap air tergantung dari tanaman atau pohon kan. Nah yang terakhir adalah api. Jadi api ini kalau saya melihat adanya api yang dalam simbol harafiah adalah mungkin cahaya matahari. Kalau dalam simbol yang terjadi mungkin kebakaran. Nah matahari yang ada di bumi ini, tahun ini memang api kan masalah ya, jadi makanya berhubungan dengan api itu jangan sampai kurang. Kita harus mengantisipasi supaya matahari tetap bisa bersinar lah gitu ibaratnya. Oke, tapi jadi pada intinya masalah lingkungan masih harus jadi perhatian ya semua. Yang paling besar memang air dan tanah. Air dan. Tapi karena air dan tanah itu konflik, akhirnya logam menjadi berat. Jadi kalau tanah, perang logam, dan lain air sebagainya karena kekurangan air dan tanah ini atau konflik-konflik. Jadi yang saya takutkan lagi kalau masalah air adalah masalah minyak. Kita berdoa semoga minyak tidak menjadi masalah tahun ini karena kan adanya air itu simbol transportasi ataupun juga sumber daya alam seperti halnya minyak kan cairan juga ya. Nah berstrategilah supaya harga minyak stabil, pasokannya juga lebih bisa terkendali dan aman, itu yang paling penting karena minyak itu dan transportasi khususnya bisa bermasalah. Ya kita harapkan tidak terlalu terjadi lah, apalagi kecelakaan yang berkaitan dengan transportasi. Iya, dan takutnya terjadi kecelakaan banyak tuh di bulan Mei.
Oke, Mei harus kan karena waspada. bulan jelek, ditambah juga Mei itu kurang mendukung dalam hal air gitu loh. Kita harus, jadi kalau bisa traveling jangan jauh-jauh di bulan Mei ya. Oke, Yang tadi kita nyata kita aja. kita ini tadi Putin. Ini saya 7 Oktober 1952 itu show-nya apa ya? Naga. Naga, wah pantesan ya. Bener saya, memang karakter-karakter Sio itu Keras mau dan- nggak mau akan mempengaruhi daripada aktivitas pengambilan keputusan dan yang dia lakukan. Kakak saking kerasnya karena dia tidak bisa, iya memang Sio naga, betul. Jadi ada beberapa show yang memang cenderung menjadi leader ya. Yes, betul. pemimpin. Naga macan tuh biasanya memang menjadi leader dan mereka menstabilkan dalam segala aspek kehidupan. Tapi kalau show yang nggak paling cocok, paling tidak cocok itu menjadi leader atau jarang ditemukan di seorang, ya tergantung ya, leader kan ada yang leader bijaksana tapi ada juga megalomaniak, ada yang otoriter. Itu leader yang contohlah Mahatma Gandhi misalnya atau Nelson Mandela, itu mereka show-nya apa ya Kalau saya melihat ya sebenarnya yang pemimpin tapi aspeknya agak beda dengan yang saya nggak tahu sifat- Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela, tapi saya melihatnya yang Sio yang menjadi masalah kalau menjadi pemimpin adalah Sio monyet tentunya. Dan saya jarang sekali menemukan pemimpin yang ada sih mungkin apa gimana saya nggak tahu ya. Tapi kalau Sio anjing mungkin bisa kita ibaratkan kalau Chinese itu kan food dog, jadi anjing penjaga. Banyak juga tokoh seperti di luar negeri di Amerika kan kita tahu bahwa Donald Trump bersio anjing. Lalu juga dulu-dulu tuh saya lupa Bill Clinton atau siapa tuh juga sio anjing kan saya ada bikinnya. Nah, tapi yang saya menjadi harus berhati-hati jika pemimpinnya itu adalah bersio tadi ya monyet itu, ataupun juga kalau saya lihat lagi adalah sio kelinci. Sio kelinci ini dan Kenapa? ayam tentunya juga sama. ya itu kayak ayam itu karena Ayam itu juga lebih mimpinya besar terlalu tinggi daripada ya, realita. bermimpi-mimpi, Kalau betul. kelinci kenapa? Karena nggak bisa dipegang Jadi atau bisa dikatakan pemimpin bersio kelinci memiliki karakter agak sedikit terbawa mood dan sensitif. Padahal baper gitu pemimpin itu dibutuhkan orang yang tegar dan cukup kuat, memang banyak orang yang sebel gitu ibaratnya kan gitu ya. Tapi nggak boleh terlalu kebawa emosi dan nggak boleh kurang kuat. Itu gampang susah jadi pemimpin itu. Tapi mungkin ada pemimpin misalnya di perusahaan itu agak beda lah karakteristik yang dibutuhkan gitu. Kita break dulu sebentar, tapi ini saya ingin masih ada satu segmen lagi Mbak Jenny mengenai show Babi Tanah ini. Jadi tetaplah bersama kami, Insight akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight dan juga masih ditemani oleh ahli Feng Shui kita, Jenny Kumala Dewi. Kita membahas mengenai peruntungan di tahun Babi Tanah ini yang ternyata katanya banyak cuan ya, apalagi kalau kita hoki. Nah ini kata hoki ini sering kita pakai. Arti sebenarnya kata hoki itu apa sih? Fu kan, jadi beruntung lah ya. Beruntung. Atau kalau bisa kita bisa bilang fa itu kan bertambah begitu. Dan beruntungnya ini dari bermacam Banyak hal. Jadi cuan atau aspek. keberuntungan itu nggak hanya sekedar materi. Mendapat hal kelancaran kehidupan juga beruntung ya. Mendapat hal yang baik dalam kehidupan juga beruntung tentunya itu. Dan yang paling gampang atau yang paling benar itu adalah kelancaran dan kehidupan itu namanya beruntung lah gitu. Lancar semua hal gitu. Harus semuanya mengikuti. Nah ini menarik kan katanya ada wah orangnya tampaknya hoki. Bulat bukan atau apa gitu, itu memang ada ininya ya, ada Ilmu Feng korelasi. Shui itu ada. Ilmu Feng Shui itu ada ilmu baca wajah, sama ilmu melihat keseimbangan berdasarkan tanggal lahir atau yang Sio kita bahas tadi. Ini hoki nggak mukanya? Muka pengatur itu yang pasti. Macan soalnya Enggak, terlihat tuh dari bentuk, ada elemen-elemen yang part kecil-kecil dari muka tuh, ada mata, ada hidung, ada bibir. Ya. Tapi biar orang sukses, udah sukses pasti kan ya. Jadi memang dari karakter wajah itu akan mempengaruhi sifat bawaan seseorang, dan juga tanggal lahir juga mempengaruhi pola berpikir dan pengambilan keputusan serta tingkah laku yang terjadi dari orang tersebut. Gitu. Nah saya ingin tahu sebenarnya ilmu Feng Shui ini bukan saja di Indonesia yang kita juga pengaruhnya dari Chinese itu, dan juga banyak lah yang digunakan kan sekarang, misalnya Mbak Jenny sebagai seorang ahli Feng Shui, dan tentu saja di China itu kan pasti digunakan. Ini memang merupakan salah satu elemen yang penting dalam memutuskan sesuatu, apalagi misalnya berkaitan dengan keputusan yang mengenai bisnis,
atau ya pernikahan atau bahkan sampai Partner cari kerja, ya bisa partner juga. kerja atau sampai cari Anak tanggal baik misalnya untuk Buka toko atau buka kontrak. toko atau taken kontrak atau bahkan misalnya jalan-jalan ke luar negeri Iya. atau traveling gitu. Sebenarnya kalau ngeliat dari asalnya feng shui itu sendiri, itu memang asalnya memang dari Chinese. Tapi pada saat tertentu itu kan mereka menggunakan feng shui itu untuk menjaga supaya generasi mereka sukses lebih dari satu generasi yang paling penting itu kan. Tapi pada masa tertentu itu saya lupa dinasti Ming atau apa itu mereka diumpetin itu. Jadi sumber aslinya itu malah diumpetin. Jadi sebenarnya Kenapa? ya karena kan mereka nggak mau generasi itu sukses gitu. Jadi, nah ternyata memang risetnya source of feng shui-nya itu diumpetin bukan ada di China-nya di Taiwan. That's why kenapa pada akhirnya orang-orang China yang modern seperti yang di Beijing gitu ya, karena mereka kan sudah tidak mendapatkan lagi nggak tahu itu sumber asli di mana. Jadi mereka sudah sedikit tidak mengetahui kembali norma-norma feng shui yang aslinya gitu loh. Jadi, nah sementara sumber itu yang dilarikan ke Taiwan itu dalam arti nah, orang-orang Taiwan itu mereka karena memang kan dalam source of feng shui itu sendiri bahasa yang dipakai itu ternyata penulisan karakternya kanjinya adalah Fan Tiche. Kalau yang sekarang orang dari Beijing makanya Qian Tiche. Jadi yang lebih disimplified. Itulah makanya kenapa karakter justru malah orang-orang Chinese yang modern sekarang karena mereka tidak mengetahui itu ya mungkin mereka agak sedikit mengabaikan tentunya ya that's why memang di China sendiri nggak tapi kalau untuk orang-orang yang kuno maka kalau kita bisa lihat kan Karena saya lihat di Indonesia kan justru sering kan misalnya Betul. wah feng shui-nya kadang-kadang kita juga yang tidak tahu banyak tahu tapi sense of curiosity-nya ingin tahunya betul juga Indonesia masih cukup akan tinggi. dipengaruhi juga oleh karakter-karakter negara terdekatnya tentunya kan waktu itu ya itu ada di antara Singapura dan Malaysia itu kan rumpun dari Asia yang cukup kuat dengan tradisi-tradisi itu. Nah, sementara di China itu memang ada area yang kuat, ada area yang enggak terlalu kuat gitu. Tapi yang paling kuat untuk source of feng shui itu adalah Taiwan menurut saya. That's why kenapa ilmu-ilmu yang sebenarnya feng shui itu dasarnya kan I Ching. Itu berkembang itu jadi kita belajarnya itu ke Taiwan malah. Karena itu source-nya sebenarnya Taiwan gitu. Sebenarnya. Jadi I Ching itu kan karena mereka lebih asli lah di situ ya. betul. Jadi membawa mungkin tradisi. diumpetinnya sampai ke sana yang orang taunya aslinya. Tapi apakah misalnya tradisi taruhlah punya keturunan atau punya anak yang dianggap wah show-nya nggak cocok nih atau nggak hoki lah ini bisa Bocuan. diganti atau di Nggak mungkin ganti pasangan kali ya. Tapi gini, ada kombinasi. Nggak, maksudnya diumpetin gitu. Oh, Jadi kalau sebenarnya saya bisa sih di kue pang dia bukan namanya. show ini tapi dibilang Diganti bahwa ciong, dia nggak show. bisa. Paling gini, kalau misalnya dalam kombinasi dalam satu keluarga ada yang masalah atau ciong kita bisa bilang ya. Antara orang tua dan anak antara yang paling gampang orang tua dan anak akhirnya kita bisa mengibaratkan di kue pang atau dianggap anak oleh saudara tujuannya supaya mungkin orang tuanya nggak berat. Di satu sisi saya lihat juga bagus juga supaya mungkin ada kedekatan saudara. Mungkin nanti di kemudian hari kalau orang tuanya cuma anak itu begitu anaknya ada masalah nggak ada yang bisa ngasih tahu gitu misalnya begitu kan. Nah lalu dikuepangkan dengan saudara itu Jadi untuk mengubah nasibnya supaya jauh untuk lebih supaya baik. lebih nggak berat atau juga kita bisa menata semua kehidupannya aktivitasnya rumahnya supaya nggak bermasalah gitu. Nah ini kaitannya juga dengan biasanya kan perusahaan keluarga lah istilahnya. Nah ini bagaimana biasanya apalagi di Chinese family gitu supaya apalagi perusahaannya ini kan perusahaan keluarga gitu supaya sustainable, supaya akur semuanya. Nah, Paling bagaimana susah pengaruh memang dari sih. feng shui ini? Orang Chinese itu berharap bahwa perusahaan atau kehidupan mereka itu sukses lebih dari 3 generasi. Jarang sekali orang yang sukses kehidupannya lebih dari 3 generasi. Kalau saya Katanya lihat biasanya generasi terakhir justru yang menghancurkan yang generasi Betul. pertama kalau kita membangun, lihat semua perusahaan-perusahaan kedua yang besar, membesarkan, ketiga ya itu menghancurkan. Dan memang kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar itu memang sudah nyata terjual kan gara-gara generasi ketiga ibaratnya gitu. Memang ada juga klien saya seperti itu. Nah memang ini nggak gampang mempertahankan sukses daripada satu kehidupan keluarga. Bukan hanya perusahaan. Apalagi ditambah tahun kemarin. Tahun anjing itu banyak sekali masalah keluarga dan banyak sekali perusahaan keluarga bermasalah. Itulah sebabnya tahun babi kita berharap supaya tahun masalah keluarga tersebut bisa terselesaikan perlahan tapi pasti ya gitu ya. Dan tentunya bagi perusahaan-perusahaan keluarga sebaiknya memang di tahun babi ini berusaha untuk lebih realistis dan fair terhadap anggota keluarga yang lainnya. Itu kuncinya. Dari show-nya itu terbawa. sendiri biasanya diarahkan atau tidak? Misalnya kalau Jenny kan, wah show-nya naga gitu, diarahkan untuk ke karir ini ketimbang karir yang lain gitu. Ini masih terjadi karena ya dianggap ini lebih cocok lah gitu. Walaupun sebenarnya Paling minatnya nggak begini. ke sana.
Paling begini, bisa jadi kalau kita mengerti bahwa anak saya atau karakter keluarga ini adalah dalam satu perusahaan keluarga, oh ternyata ada yang bersio macan dalam pemilihan pemimpin, oh ya mendingan kenapa kita ambil aja bersio macan sebagai pemimpinnya gitu, atau kita supaya menjaga itu untuk jadi konsultannya CEO-nya ibaratnya mungkin orang-orang yang bersio anjing, menjaga kestabilan. Paling kita bisa mengarahkan seperti itu. Tapi kan yang terjadi untuk karyawan yang bawah-bawah kita nggak akan bisa atur kan. Yeah. Jadi paling yang bisa kita tata itu kalau dalam perusahaan itu adalah orang inti perusahaan. Jadi di mana pimpinan utama perusahaan. Jadi yang utama kayak managing director, CEO, terus director, dan yang terakhir adalah level manager sebenarnya. Di bawah level manager agak susah diatur sebenarnya itu kan karena karyawan terlalu banyak nggak mungkin. Paling kita bisa melihat bahwa apakah orang tersebut cocok dengan bidang usaha tersebut. Nah gitu. itu terbukti. Maksudnya, wah memang benar nih kita memilih orang Betul. dengan show ini karena ya dia memiliki karakteristiknya atau kadang-kadang ya sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nggak, jadi saya udah pernah menemukan kasus kamu juga. shio naga tapi kok ininya seperti tikus gitu atau seperti kambing gitu. Yang paling nyata saya pernah melihat bahwa ada kasus dari satu perusahaan di mana bagian research and development dari perusahaan ini adalah orang paling pinter di Jerman, tapi dia bersio, waktu itu saya ingat dia bersio macan dan lahir bulan Agustus. Di mana saya lihat itu sebenarnya dia ada peluang unfinished. Nah, dan terjadi, dia riset nggak kelar-kelar. Mungkin orang berpikir, karena dia orang pinter, dia riset itu satu hal yang wajar, riset nggak kelar-kelar ya. Tapi ternyata benar. Dan akhirnya mau nggak mau orang yang berpikirnya akhirnya unfinished, akhirnya harus kita seimbangkan, jadi atau kita ubah posisinya, jangan di bagian yang penting yang pada akhirnya akan menghabiskan duit perusahaan gitu misalnya. Lebih baik milih yang show babi gitu yang pelan-pelan tapi bawa hoki gitu lah. Iya, terima kasih banyak Mbak. Jadi sangat menarik ya, tapi yang jelas kita semua harus positive thinking, itu yang penting betul. ya. Dan realistis, fair, jujur, dan adil dalam babi ini. Dan do our best ya, apapun yang kita lakukan, do our best. Dengan kalau kita melakukan sesuatu yang baik, dengan benar, dengan fair, tidak merugikan orang lain, itu ya mudah-mudahan segala urusan juga akan terjadi baik ya. Jadi yang pasti juga, hasilnya juga bagus. yang pasti juga slow but sure. Tahun ini adalah slow but sure. Disiplin. Kerja keras. Konsisten, amat ulet kayak babi. Babi ulet, panasnya lama tapi ulet. Iya, sekali lagi terima kasih. Ya, shio babi yang cenderung lamban sangat membutuhkan strategi dan perencanaan yang matang. Nah, di samping itu secara umum tahun babi tanah juga memberikan keberuntungan atau cuan meskipun masih ada sedikit konflik elemen. Butuh kerja keras, kreativitas dan berpikir realistis ya agar meraih sukses di tahun babi tanah ini. Demikian My Insight kali ini dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di kanal YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.